Pak Yugo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yugo Mahathir ingin memperkenalkan apa itu vape, liquid pot e-juice, dan power juice, power pot. Yang pastinya itu adalah produk terbaru dari PT BES. Insya Allah bisa membantu rekan-rekan untuk berhenti merokok dan itu menjadi nawaitu, menjadi niat utama Pak Haji Febrian, termasuk saya, termasuk beberapa rekan-rekan kita juga di PT BES, karena memang ingin semua mitra-mitra rekan-rekan kita tuh lebih sehat, insya Allah. Oke, jadi di presentasi ini saya akan memperkenalkan apa itu vape, pod, alasan memilih vape, studi kasus, dan produk-produk dari PT BES itu sendiri. Oke, yang pertama itu apa itu vape? Jadi vape itu bisa diartikan sebagai uap. Pada intinya vaporizer adalah sebuah alat untuk menguapkan cairan. Vaporizer sendiri adalah bahasa Inggris yang artinya alat penguap. Seiring perkembangan zaman, istilah ini berkembang menjadi vape atau rokok elektrik, seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, dalam vape itu komponennya ada liquid vape atau e-juice. Liquid vape sendiri adalah cairan berasa yang digunakan pada vape untuk menghasilkan uap dengan komposisi utama yaitu vegetable glycerin, biasa disingkat VG, propylene glycol, bisa disingkat PG, ada esen atau perasa, dan nikotin. Oke, jadi ini bentuk potnya. Jadi pot apa itu pot? Pot adalah perangkat rokok elektrik yang dirancang untuk menyalurkan nikotin dengan cara yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional. Nah, dalam pot ini di bagian atas itu ada yang namanya cartridge. Jadi cartridge ini pot ini menggunakan cartridge yang berbentuk seperti kapsul untuk menampung liquid. Jadi liquidnya itu ditaruh di bagian atas itu tanknya. Pot itu mudah digunakan karena efektif untuk membantu user berhenti merokok karena mudah dan praktis digunakan. Jadi kecil, ringan, mudah dibawa kemana-mana, ringkas juga. Jadi pemula atau yang dulunya perokok itu eh, mudah untuk switch, untuk berubah ke vape dan mengurangi rokok. Dan sebagai alternatif rokok konvensional, alternatif, sangat recommended. Nah, jadi cartridge itu, apa itu cartridge? Cartridge adalah bagian dari perangkat pot yang digunakan untuk menampung liquid. Cartridge itu praktis, pengisian cartridge pada pot sangat simpel dan praktis. Jadi satu hari itu hanya cukup mengisi 1 sampai 2 kali saja. Awet. Jadi umur pakai cartridge pada pot terhitung panjang, kurang lebih 2 minggu. Atau pemakaian satu botol liquid 30 mili. Perlu digarisbawahi itu paling boros-borosnya itu 2 minggu. Jadi masih bisa lebih dan jadi sangat awet. Nanti kita ada perhitungannya. Terus saran penggunaannya untuk mencapai umur pakai optimal, gunakan hanya satu rasa liquid untuk satu buah cartridge. Jadi kalau para mitra coba rasa mango, mangga, usahakan cartridge-nya itu untuk satu rasa saja, jangan dicampur-campur karena jadi rasanya tidak optimal. Pertama rasa mangga, terus dicampur dengan cola, campur dengan kopi, wah itu nano-nano nanti rasanya. Jadi malah biasanya kalau dicampur-campur seperti itu, eh, user atau vapor ini akan merasa tidak cocok, jadi berhenti. Jadi nggak enak. Kenapa dicampur? Oh ya wajar. Jadi usahakan untuk tidak dicampur dalam satu cartridge. Oke, kita ke studi kasus. Jadi yang pertama itu Kementerian di London, Inggris. Kementerian Kesehatan Inggris akan membagikan rokok elektrik atau vape kepada 1 juta orang perokok di negeri itu. Program pemerintah ini dimaksudkan sebagai transisi untuk mencapai target Inggris bebas rokok mulai tahun 2030. Jadi pada tanggal 12 April 2023, Kementerian Kesehatan Inggris membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Itu bisa dicek. Lalu dari Tempo, itu juga menjelaskan pada tahun 2016, rumah sakit di Inggris memperbolehkan orang menghisap vape
dengan mengizinkan perusahaan rokok elektrik membuka toko di sekitar rumah sakit. Langkah ini dikeluarkan untuk mengurangi rokok di dalam dan di sekitar gedung rumah sakit. Jadi masih banyak, di luar pun masih banyak yang curi-curi ngerokok dalam toilet rumah sakit, dalam toilet pasien, itu masih suka ngerokok. Di tamannya, itu kan dalam rumah sakit itu tidak boleh merokok. Di area rumah sakit itu tidak boleh merokok. Jadi di Inggris itu sudah memperbolehkan, karena banyak sekali kasus-kasus yang perokok itu udah capek di Inggris tuh, terlalu banyak kasus perokok yang di rumah sakit mereka didenda pun mereka nggak takut karena butuh namanya ngerokok itu, butuh asupan nikotin. Oke, next. Jadi studi kasus lagi di World of Statistics itu source yang di sebelah kiri itu ada source-nya dari Volkatif. Jadi 70,5% laki-laki di Indonesia itu perokok. Kebayang sangat banyak sekali perokok, terutama laki-laki di Indonesia. Jadi 70,5%. Yang di sebelah kanan itu source-nya dari Susenas. Itu 45% perokok laki-laki dan perempuan. Itu 1-29 batang per minggu. Terus 25%-nya itu merokok 30-59 batang per minggu. 30%-nya merokok dari 60 batang per minggu. Memang kalau di sini rata-rata perokok yang banyak itu satu bungkus kurang lebih satu harinya. Kurang dari satu bungkus satu harinya. Jadi pengguna itu paling banyak di situ. Jadi masih banyak juga yang pasif atau social smoker yang mungkin dia bukan perokok aktif, tapi kalau lagi kumpul sama teman-temannya, ke bawah-bawah. Beli satu bungkus rokok, dipakai satu minggu cuma 5, 6, 10, terus nggak dipakai lagi rokoknya. Nah, itu masih banyak yang seperti itu di Indonesia. Oke. Dari data box, itu dilaporkan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJCB), Kementerian Keuangan menunjukkan jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang pada tahun 2020. Jumlah ini menurun 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 356,5 miliar. Oke. Pada selanjutnya, dari data indonesia.id, Kementerian Keuangan melaporkan produksi rokok di Indonesia mencapai 323,9 miliar batang pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurun 3,26% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 334,8 miliar batang. Jadi memang ada kenaikan dari 2020, 2021 naik, 2022 itu menurun, tapi sedikit menurun ya teman. Dari tahun 2020 pun ada kenaikan. Itu saya sempat baca, nanti saya cek lagi, kayaknya minggu depan baru bisa itu. Di Indonesia tuh pabrik-pabrik rokok tuh bisa ngantongin sekitar 70 triliun per tahunnya untuk rokok itu sendiri. Jadi 70 triliun untuk 1 bulan untuk rokok di total dari seluruh pabrik rokok. Nah, kebayang seberapa banyaknya perokok di Indonesia, sebanyak itu. Nah, ini dia kandungan berbahaya satu batang rokok. Jadi kita lihat dari ujung sebelah kiri dulu. Ujung sebelah kiri paling atas itu ada ada asetanisol. Jadi asetanisol adalah zat kimia yang terkandung dalam parfum. Ada hidrogen cyanida, zat kimia yang terdapat pada kandungan racun tikus. Nah, yang paling atas itu kita sampai ke 3/4 batang nih. Yang kita sedot apa aja? Naptalin, mengandung naptalin yang terdapat pada pewangi pakaian. Lalu di bawahnya ada kadrium, zat racun yang terdapat pada baterai. Di sebelahnya ada metanol, zat yang digunakan sebagai bahan bakar roket.
itu masih 3/4. Setengahnya, setengah batang, itu di atas kita lihat ada asam asetik, mengandung asam asetik yang terdapat pada pembersih lantai. Di sebelahnya ada geranol, adalah zat aktif pada pestisida. Di bawah juga ada toluen, zat yang terkandung dalam bahan bakar kendaraan, bensin. Nah, udah nyampe ke ujung-ujung batang nih, kita lihat ada aseton, bahan cairan pembersih kuteks. Terus di sebelah kanan atas itu udah mencapai ujung nih, ada vinil klorida, bahan baku plastik PVC, itu kita sedot. Dan ini yang sebelah kanan itu ada di bagian filternya. Jadi dari awal sampai akhir itu kita sedot. Yang pertama itu ada buten, digunakan dalam cairan korek api. Di bawahnya ada karbon monoksida, tadi sudah dijelaskan, asap knalpot kendaraan. Itu kita sedot dari awal sampai akhir rokok. Di bawahnya ada benzena, ditemukan terkandung bahan semen karet. Itu kalau pernah lihat video-videonya, paru-paru dan tenggorokan itu jadi hitam. Itu termasuk karbon monoksida dan benzena, dan itu lengket, susah untuk dihilangkan. Jadi kalau untuk perokok aktif itu butuh bertahun-tahun, bahkan kalau perokoknya berat banget nih, puluhan tahun baru paru-parunya itu bisa bersih. Baru kerongkongan tenggorokan pernafasannya itu bisa bersih, itu karena sangat lengket. Dan itu termasuk dari benzena ini. Oke, next-nya. Nah, kesehatan dan kenyamanan keluarga. Bisa kita tekankan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang terpapar asap rokok itu sangat dirugikan. Seperti tadi, asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Di antaranya ada 70 zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Ketika anggota keluarga menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok, mereka juga terpapar zat-zat berbahaya tersebut. Penyebaran zat tersebut bukan hanya dari udara saja, tapi juga dari baju yang terpapar oleh asap rokok konvensional. Jadi bukan hanya satu ruangan Anda merokok dengan anak dan istri dalam satu ruangan, bukan juga. Merokok di luar, atau kita lagi jalan ada yang merokok, kita kena asapnya, itu kita bawa juga tuh hasil negatif asap rokok itu ke rumah, ketemu anak-anak kita. Next-nya. Wanita yang terpapar asap rokok dari perokok aktif dan atau perokok pasif memiliki resiko penyakit yang meningkat. Resiko penyakit tersebut adalah penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Ibu hamil, ini nih, ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan. Jadi zat-zat berbahaya dalam asap rokok itu dapat menembus plasenta dan mencapai janin. Jadi kalau Bapak Ibu merokok, tolong sekali jangan mendekat kepada ibu yang sedang hamil. Satu ruangan dengan ibu yang sedang hamil itu tolong jangan dilakukan. Itu sangat berbahaya untuk janinnya. Janin bayi yang ibunya terpapar asap rokok konvensional menyebabkan naiknya resiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, cacat lahir, serta masalah kesehatan pada bayi seperti gangguan pernafasan dan resiko kematian bayi mendadak. Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok konvensional juga beresiko lebih tinggi mengalami gangguan pernafasan, infeksi telinga, dan masalah kesehatan lainnya. Jadi kalau misalkan amit-amitnya terjadi seperti itu, misalkan kelahiran prematur, padahal bisa disebabkan itu dari rokok, dari suaminya nih, bapaknya nih, merokok satu ruangan dalam rumah, apalagi ruangan ber-AC, mobil terutama, itu saya masih banyak lihat di mobil, di sebelah kirinya penumpangnya itu ada istrinya bawa anaknya, bapaknya ngerokok di jalan. Atau enggak, istrinya lagi hamil nih, bapaknya ngerokok di mobil. Nah itu nanti kelahiran prematur, amit-amitnya kelahiran prematur, dokter pun susah mendiagnosa. Jadi kalau bisa dihilangkan salah satu aspeknya, itu kemungkinannya sangat kecil untuk kelahiran prematur, asal. Nah, itu ke yang lain-lain sih sebenarnya. Tapi kalau kita menghilangkan satu subjek yang
berbahaya nih, insya Allah lebih baik. Oke, dampak merokok bagi kesehatan. Untuk perokoknya itu sendiri, yang pertama adalah penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak, menyebabkan kanker leher, rahim, dan keguguran pada wanita, menyebabkan kerontokan rambut. Jadi gigi juga paling penting ini, salah satunya juga gigi nih. Oral itu kena rokok, kena asap rokok itu pasti gigi kuning. Terus juga tidak enak dipandang juga pasti. Nah, dampak buruk merokok secara sosial. Jadi bau rokok menempel pada pakaian, bau rokok menempel pada mulut dan badan, mengganggu pengguna jalan lainnya bila merokok di kendaraan, meninggalkan mikropartikel pada pakaian yang tidak baik untuk anak-anak dan balita, mengganggu lawan bicara atau orang-orang di sekitar kita. Yang ada teman kita atau partner bisnis yang tidak merokok, itu ngobrol sama kita perokok itu pasti terganggu dan pasti, bro, bisa nggak kurangin ngerokoknya? Biasanya nggak bisa, susah banget dilakukan. Jadi itu ini poin-poin pentingnya untuk sosial. Nah, kita ke hitungan rokok. Jadi saya ambil rata-ratanya satu hari itu satu bungkus yang harganya 30.000. Kita pukul rata satu bulan itu 30 hari itu sekitar 900.000 per bulan. Satu hari kalau 2 bungkus itu 60.000 kali 30 hari itu 1.800.000 per bulan. Satu harinya 3 bungkus, ini perokok berat itu 90.000 kali 30 hari satu bulan, yaitu 2.700.000 per bulannya. Itu kalau 3 bungkus. Kalau 4 bungkus, kalau lebih. Saya juga ada teman, bro, saya tuh merokok berat, cuman saya pakai rokok yang murah-murah aja, 15.000. Ngerokok sehari berapa? 2 bungkus, 3 bungkus. Sama aja balik lagi ke hitungannya, kena lagi tuh 900.000 per bulan, bisa 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan. Mau di gimana pun rokok tetap merugikan. Ya dari kesehatan dan finansial dan keuangan itu sangat merugikan. Nah, untuk power pot dan power juice. Jadi satu power pot itu 1 PV plus 50.000. Ini untuk produknya ya. Satu box power pot cartridge itu 1 PV plus 15.000 itu isi 3. Satu cartridge itu 47.000 untuk 2 minggu. Itu harga untuk satu cartridge, 47.000 untuk 2 minggu. Untuk 1 bulan itu 94.000 cartridge-nya only. Satu botol power juice 30 mili itu 1 PV plus 20.000 untuk 1 bulan. Saya ngerasa 1 bulan adalah waktu yang lumayan optimal. Jadi saya pakai 3 minggu pun ini belum habis setengahnya. Nanti saya liatin di pas lagi kembali lagi. Jadi memang 30 mili lumayan awet juga. Untuk saya ambil potongan paling boros-borosnya untuk 1 bulan. Itu 1 PV plus 20.000. Nah, ini hitungannya kalau memakai power pot dan power juice. Mengapa jadi solusi bagi para perokok? Jadi hitungan untuk 1 bulan pertama, 1 power pot, 2 cartridge, 1 power juice 30 mili. Itu pemakaian itu 175.000 per pot, 94.000 itu 2 cartridge, dan 1 power juice 145.000. Itu total menjadi 414.000. Ini paling boros-borosnya. Jadi ini saya hitung paling boros-borosnya karena saya akuin satu cartridge-nya power pot itu saya bisa lebih dari 2 minggu. 2 minggu setengah saya ganti aja karena saya pengen nyobain rasa baru terakhir tuh. Nah itu saya ganti dan itu masih bertahan juga lama. Nah untuk hitungan bulan selanjutnya karena tidak perlu membeli power pot lagi, jadi hanya untuk cartridge dan 1 botol power juice 30 mili. Yaitu 239.000 saja untuk bulan-bulan selanjutnya. Nah, ini
kita akan memperkenalkan apa saja itu power juice. Jadi dari power juice itu ada untuk pot friendly 3 mg, itu kita sarankan untuk perokok ringan, kurang dari 1 bungkus per hari. Karena kandungan nikotin, jadi 3 mg saya tekankan itu adalah kandungan nikotinnya, 1 botol 3 mg. Jadi kalau di perokok itu biasanya 1 batang itu 2,5 mg atau 3 mg atau 4 mg macam-macam. Kali saja misalkan 1 bungkus ada 20, jadi 50 mg nikotin plus kandungan zat lainnya yang masuk. Kalau power juice itu 1 botol 3 mg, terus ada 9 mg, jadi itu untuk perokok sedang 1-2 bungkus per hari, dan Saltnik 30 mg untuk perokok berat, lebih dari 2 bungkus per harinya. Jadi pot friendly dan salt nikotin. Perbedaannya, pot friendly menggunakan nikotin yang bernama free base, jadi sangat ringan. Kalau Saltnik itu menggunakan nikotin salt. Saltnik ini lebih optimal peresapannya ke dalam tubuh user. Jadi 30 mg masih di bawah 1 bungkus rokok 1 harinya. Tapi ini untuk perokok berat. Jadi kandungan nikotin itu sudah sangat menurun sekali, tapi sangat optimal untuk dipakai perokok berat. Nah, bahan baku. Vegetable glycerin, VG, terbuat dari minyak kelapa sawit, yang kita gunakan adalah medical grade, yang menjadikan vegetable glycerin aman untuk dikonsumsi untuk penggunaan power juice. Vegetable glycerin yang digunakan e-juice biasanya dipakai untuk bahan nebulizer di rumah sakit dalam mengobati asma. Propylene glycol, PG. PG adalah zat cair sintetis yang menyerap air. PG merupakan senyawa yang umumnya diakui aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. BPOM-nya Amerika Serikat disebut FDA, Food and Drug Administration. PG biasa menjadi bahan pelarut untuk minuman bersoda, sirup makanan, es krim, dan juga melarutkan obat-obatan yang dipakai sehari-hari. Dan yang kita pakai adalah medical grade. Perisa atau essence. Jadi essence dan perisa yang dipakai dalam power juice adalah bahan-bahan yang alami yang biasanya dipakai dalam makanan dan obat-obatan dan terbuat dari ekstrak buah dan juga menghasilkan rasa alami dan organik. Jadi contohnya Bapak Ibu minum obat batuk, sirup yang rasa jeruk. Nah, itu essence-nya kita pakai di dalam power juice. Pemanis atau sucralose. Jadi pemanis yang digunakan di power juice adalah pemanis organik yang disempurnakan. Sucralose biasanya digunakan untuk pemanis pengganti pada minuman dan makanan. Yang harus ditekankan adalah sucralose tidak berkalori dan tidak meningkatkan gula dalam darah. Jadi sucralose itu cocok untuk penderita diabetes karena tidak memiliki indeks glikemik. Sucralose juga tidak merusak gigi karena tidak dapat digunakan oleh bakteri mulut untuk menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Nah, yang terakhir ada nikotin dari ekstrak tembakau. Jadi nikotin yang ada dalam power juice adalah nikotin yang diambil atau diekstraksi dari daun tembakau alami. Daun tembakau terbaik akan dipilih untuk menjadi ekstraksi nikotin yang terbaik. Setelah proses ekstraksi selesai, nikotin yang terkandung dalam pelarut akan dipisahkan dan dikeringkan sehingga menghasilkan nikotin dalam bentuk cairan atau bubuk. Perlu ditekankan dan kita juga disclaimer bahwa petani tembakau akan tetap memiliki ruang produksi yang lebih baik dan lebih sehat meskipun perokok konvensional beralih ke vape. Banyak dulu yang berbicara bahwa, wah nanti kalau banyak orang ke vape, petani tembakau nggak punya pemasukan. Itu salah besar. Di vape, nikotin di vape itu kita pakai seluruh bagian dari tembakau. Dari batang atau stem sampai pucuknya. Karena biasanya kalau rokok yang terbaik itu diambil dari pucuknya saja. Yang lainnya itu tidak dipakai. Berbeda dengan nikotin. Nikotin dari batang sampai pucuk pun sangat terpakai untuk bahan nikotin. Pada intinya semua bahan baku yang digunakan power juice adalah yang halal dan menyehatkan. Bahannya natural dan pastinya food dan medical grade. Yang tadi produk-produk power juice, produk 3 mg,
mg. Nah, ini harga device per pot dan cartridge pot. Jadi untuk cartridge itu 1 PV plus 15.000, itu isi 3. Dan kalau potnya sendiri itu 1 PV plus 50.000, free one cartridge. Jadi dalam satu produk ini Bapak Ibu bisa lumayan menghemat 15.000 untuk 2 minggu lebih. Karena sudah ada cartridge-nya, tapi tetap standby, tetap beli cartridge-nya kalau mencoba rasa lain. Jangan dicampur-campur, rasanya tidak maksimal. Nanti malah jadi bete, malah jadi nggak mau pakai lagi. Kenapa rasanya nggak enak? Jadi dari sini saya kasih tahu dari awal bahwa diusahakan satu rasa itu satu cartridge agar maksimal dan nggak kesel nanti kalau nge-vape-nya kok rasanya nggak jelas. Oke, harga liquid Saltnik 30 mili 1 PV plus 20.000 seperti hitungan yang tadi, 1 PV 20.000. Salt nikotin 30 mg satu buah bungkus sehari. Nah, tingginya kandungan nikotin dalam Saltnik tetap lebih rendah dibanding nikotin dalam rokok bakar. Seperti tadi saya jelaskan. Mango ada, watermelon, apple peach, cola ice, mocha, iced tea, strawberry ice. Next-nya. Harga liquid freebase 30 mili ini lebih rendah dibandingkan harga yang Saltnik. Jadi 1 PV plus 15.000. Notnya, freebase 3 mg nikotin sangat rendah sekali untuk perokok pemula atau bukan perokok. Jadi memang di sini banyak yang social smoker. Kalau misalkan beli rokok yang ngeteng, usahakan jangan beli rokok yang ngeteng. Yang pertama juga kita ikut-ikutan jadi nggak sehat. Terus juga pulang-pulang bau badan, bau rokok, mulut, oral jadi semua yang ngaco juga, ikut-ikutan tuh padahal kita cuma social smoker, cuman ikut-ikutan nongkrong. Freebase 9 mg nikotin sangat rendah untuk perokok paling banyak 1 bungkus 1 hari. Tetap tingginya kandungan nikotin dalam Saltnik tetap lebih rendah dibandingkan rokok dalam rokok bakar. Nah, tadi itu untuk Saltnik. Kalau ini freebase jauh di bawah lagi. Nah, ini ada liquid freebase 60 mili. Jadi beberapa mitra pun sudah memakai vape, sudah berhenti merokok, dan device-nya tuh bukan pot lagi. Biasanya device-nya ada disebutannya mod. Nanti saya tunjukkan seperti apa. Itu biasanya yang uap airnya tuh lebih banyak. Biasanya kalau lagi sendiri atau lagi nongkrong di alam nih, di luar, tidak mengganggu orang. Itu biasanya pakai yang 60 mili, bisa lebih banyak lagi uapnya, dan itu biasanya vapor-vapor yang sudah lumayan lama biasa memakai itu.